Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana di malam kali ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Delima Omong Bebas. Ini sudah nyampe pada jilid yang ke-32. Wah, ini dahsyat sekali ini, Mas. Puji Santoso, Mac ini selalu menemani dari episode 1 sampai episode 32. Ada penonton maupun nggak ada penonton tayang. Nah, ini sebentar lagi biasanya gabung-gabung-gabung. Nah, ini kita mulai terlebih dahulu. Topik dan temanya adalah tahun baru. Terus diberi pertanyaan, apanya yang baru? Nah, ini kan jadi beribu beribu tafsir dan beribu makna bisa dimasukkan gitu, diberi uraian apapun namanya nanti. Karena memang kita selalu bertanya-tanya kan gitu. Setiap kali tahun baru selalu kita dihadapkan pada satu tantangan, dihadapkan pada suatu apa rasa ya. Biasanya kan optimis atau pesimis kan gitu. Gimana tahun baru? Wah, kalau saya optimis. Nah, ada yang lagi, gimana tahun baru? Oh, saya kok pesimis. Nah, ini bagaimana ya antara yang optimis dan pesimis dengan melihat bahwa tahun baru yang mestinya ini kita tayang di tanggal awal-awal, kita tanggal 4 karena berhubung apa nih berhubung waktu dan juga kendala-kendala teknis bisa tayangnya di akhir bulan Januari. Tapi nggak apa-apa, ini kan masih masuk bulannya adalah bulan baru, bulan Januari, bulan yang pertama di tahun 2025. Nah ini kalau penanggalan Cina ini termasuk di dalam sionya ular kayu nih, Pak Puji, ya ular kayu. Nanti mau dimaknai ya boleh, nggak ya boleh. Karena ada apa? Ada tetengernya, ada simbol-simbolnya. Ini kira-kira nanti mendatangkan cuan atau tidak. Ini kalau orang-orang Tionghoa kan begitu. Tapi bagi-bagi orang-orang Indonesia atau orang-orang kita yang apa mempunyai agama kan kira-kira begitu, ya bahwa ini adalah satu spirit bagaimana tahun baru ini akan menjadi tantangan yang baru. Yang tahun lama dulu itu adalah kenangan. Sekarang kenyataan, masa yang akan datang itu adalah harapan. Ya, jadi memang apa ini cokromanggilingan atau timelinenya begitulah kira-kira ya. Jadi bagaimana waktu ini didefinisikan ya. Ada yang ya biasa-biasa aja lah ya tambah-tambahan, tambah-tambah angka. Ada yang mengatakan ya umur atau tahun baru itu hanya sekedar angka. Nah, kan gitu. Tapi ada juga yang, ini maknanya penting ini. Nah, kan gitu. Nah, bagaimana memberikan makna di tahun baru ini, apa yang harus dilakukan dan apa yang perlu ditekankan? Ini kalau kita lihat dari apa fenomena yang ada, ya tahun baru ini kok kelihatannya diawali dengan sesuatu yang baru. Nah, bisa dalam wujud kalau yang kita pesimis itu kok bencana terjadi besar-besaran. Ya, ini terutama yang ada di negara adidaya ya. Adanya kebakaran hebat di Los Angeles dan juga kita juga kena kebakaran. Hingga sampai di Kabupaten Kendal pun tahun baru ini juga ada bencana banjir. Nah, ini terutama yang ada di daerah Kebon Harjo, Kecamatan Patebon ke selatan itu karena ada tanggul Kali Putri yang gagal atau ada yang jebol sehingga mengakibatkan banjir yang sedemikian menggenang. Meskipun kita sebenarnya bukan hal yang baru ya kalau berkaitan dengan banjir itu karena sudah kalau di tempat saya ini Gang Merdeka ini sudah langganan. Nah, jadi ya, ada membernya segala ini. Sehingga apa ini apa namanya mitigasinya udah biasa ya sudah cepat lah gitu. Nanti kalau ada ketinggian sekian
harus ditata lagi nanti kalau air mulai surut terus langsung dikosek kalau enggak nanti latrinya tebel sak 2 mili 3 mili lah gitu. Oleh karena itu ngapa mengapa pemberian makna boleh, deskripsi boleh, bicara fenomena-fenomena tanda-tanda alam boleh, bagaimana prediksi masa depan boleh. Nah, ini sudah hadir di tengah kita. Dikatakan narasumber juga boleh, dikatakan provokator juga boleh, dikatakan apa sing udar sabdo juga boleh. Nah, ini sudah hadir Mas Budi Santoso yang menurut apa keterangan beliau dulu di Delima yang lalu ini beliau punya silsilah atau apa ini duriyah ataupun silsilah atau keturunan dalang. Ya, oleh karena itu nanti bagaimana mencondro keadaan melihat situasi ini kira-kira mengarah ke goro-goro atau tidak ini Om Dewa ini sebenarnya fasih juga ini kalau urusan kayak gini nih. Tapi kok belum hadir, tapi padahal dia sudah sanggup. Nanti sambil kita tunggu. Oleh karena ini, oleh karena itu wayang ini jejere ini ya ini Pak Budi Santoso atau Mac dulu lah ini yang opo-opo ada pengantar dulu. Sing apa sebenarnya kalau silat itu anu kembangannya sih lah kira-kira ya kembangannya. Sing apa mengapa yang pengantarnya dulu. Nah nanti mungkin akan dilanjut oleh Om Bakti Dewanto. Oh ini kelihatannya sudah masuk ini ya, sudah masuk ya. Nanti kalau duluan bisa kualat ini ya karena karena levelnya. Nah, ini dia levelnya akan beda ya. Mestinya kan harus dewa dulu ya, baru nanti yang kita kita yang kroco-kroco ini melu ning burine. Ngonamu urung dinyalain mute masih mute. Oh ya, ah, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar Om malam. Dewa? Ya, Om Dokter, Doktor Zainuri, Om Puji Santoso, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur. Kantongnya yang nggak sehat nih. Ya, yang itu kita umpetin aja dah. Kantongnya lagi nggak sehat. Nah, ini tadi sudah dibuka dengan pemanasan dulu, bagaimana melihat atau mencondro tondo-tondo alam yang begini ini, tahun baru, suasana baru, tantangan baru, atau apapun ya. Kalau tadi Om Puji sebenarnya mau ngudar sabdo juga, tapi berhubung Om Dewa muncul kan ya nggak berani lah, Nggak berani Ya, saya. Jadi harus ini. ya nggak berani lah Ini kan duluan agak duluan berat. beliau lah. aduh. Nah, ya. Apa mengapa mungkin mau dioncai di rezeki mana manut saja ini kita midhangetaken nanti mungkin nanti ditambah tambahi fakta data ataupun juga nanti ilustrasi di berbagai tempat yang berkaitan dengan tahun baru ini ya mesti sesuatu lah ya tidak mungkin hal yang biasa aja mesti ada sesuatu di tahun sio ular kayu Om Dewa ya dulu kan seringnya kan digubung-hubungkan. Wah ini sio monyet, ini sio gajah. Nah, ini sekarang ular kayu. Dulu pada waktu di SMA sering kita ngobrol tentang baru, Waduh. sio apa gitu. Wah itu, wah, ini nih, apakah masih pakai itu atau masih atau sudah hal yang baru. Monggo kita dengerin lah utar sabtunya Om Dewa Soekarno, Satrio Bodronoyo. Monggo. Komplit. Bodronoyo itu. Komplit. Luar biasa. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebagaimana biasa pertama-tama tentu kita selalu mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena diberi kesempatan untuk masih bisa menghirup udara ya di tahun 2025 ini. Ya,
Kemudian juga malam ini kita bisa bertemu di dalam satu acara Delima Omong Bebas ya, dengan tema tahun baru. Apanya yang baru? Iya. Yang kedua tentu salam dan salawat kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi Allahumma sholli Boleh. ala sayyidina Muhammad. Kita hadiahkan juga surat Al-Fatihah kepada beliau. Al-Fatihah. Oh, A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya tentu kepada seluruh nabi dan rasul khususon ila hadrati khususon kanjeng Nabi Adam alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kepada seluruh waliullah khususon ila hadrati khususon Syekh Abdul Qadir Al Jailani dan Wali Songo khususan Kanjeng Sunan Gunung Jati dan Kanjeng Sunan Kalijogo. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tentu kita sampaikan juga ila hadrati khususon Raja-Raja Besar Nusantara khususon yang Prabu Siliwangi, yang Panembahan Senopati, Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang Prabu Brawijaya, yang Mahapatih Gajah Mada, dan seluruhnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tentu kita sampaikan juga pada proklamator Paduka yang mulia Insinyur Soekarno dan yang mulia Muhammad Hatta. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada seluruh pahlawan yang telah mengorbankan jiwa harta raganya untuk kemerdekaan dan kejayaan bumi pertiwi, baik pahlawan yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang baru hadir sekitar saya ini. Baik. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi tahun 2025. Apakah tahun 2025 ini akan membawa satu perubahan besar bagi bangsa Indonesia dan juga bagi seluruh dunia? Tentu menjadi satu pertanyaan bagi kita semua. Karena kalau kita melihat situasi di Nusantara dan juga situasi di belahan penjuru dunia,
begitu banyak kejadian-kejadian yang membuat kita bertanya-tanya, apa sih sebenarnya yang terjadi dengan semua ini? Apakah semua ini yang terjadi, kejadian-kejadian itu merupakan satu pertanda akan terjadi perubahan besar bagi Nusantara dan juga bagi dunia? Eh, apakah sudah tiba waktunya? Dan kalau terjadi perubahan itu, perubahan apa? Apakah ini perubahan ke arah yang lebih baik atau justru sebaiknya? Ini pertanyaan-pertanyaan yang kritik, yang menggoda dan juga membuat ya kita semua sebenarnya ya penasaran. Ya Om, ya Om Jenuri, Om Puji. Yuk, Eh, ya kita selalu berdoa mudah-mudahan kita diberi panjang umur untuk bisa menyaksikan ya drama lah apalagi nih yang akan terjadi setelah di tahun-tahun sebelumnya ketika terjadi COVID itu kan banyak drama itu. Ya, dimulai dengan adanya eh, apa perang dagang ya antara Tiongkok dengan Amerika ya kan. Dan karena dua negara ini adalah dua negara adik kuasa, maka apapun yang terjadi di antara mereka berdua, di antara dua negara ini, pasti akan berdampak kepada kepada kita semua, negara-negara yang belum mencapai kekuasaan seperti mereka. Dampak politik, tapi yang paling terasa mungkin dampak ekonomi ya, gitu. Nah, kemudian belum lagi perang dagang itu selesai. Yang sepertinya perang dagang itu dimenangkan oleh sang naga, oleh naga Tiongkok ya. Muncul COVID ya. COVID itu memang sepertinya sesuatu yang wabah ya. Tetapi kan bisa juga orang mengatakan apakah ini perang biologi, ya kan? Itu. Jadi satu bentuk perang baru, perang yang tidak menghancurkan infrastruktur ya, tidak menghancurkan gedung, bangunan, apa tapi dampaknya ya kepada nyawa manusia ya. Dan pasti akan bawa perubahan karena perubahan-perubahan besar itu kan dalam sejarah selalu terjadi kalau ada salah satunya ada wabah penyakit, kemudian ada apa kontraksi ekonomi dan juga ada perang ya. Itu pasti akan terjadi perubahan besar. Nah, eh, kalau itu sudah perang dagang, kemudian perang biologi ya. Perang biologi nih kelihatannya. Jadi dari kacamata perang itu bisa dianggap sebagai perang biologi di mana waktu itu menggunakan virus ya, gitu. Ya semua kena semua gitu ya. Eh, tapi tetap aja ada yang diuntungkan dari kejadian itu. Ya, kan. Kita tahu ada apa globalis-globalis yang mereka itu seolah-olah sudah mengetahui bahwa akan terjadi COVID, kemudian mereka sudah membuat apa penangkalnya, ya, antivirusnya. Mereka menangguh keuntungan ekonomi yang besar dari situ. Nah, setelah itu terjadi perang apa skala 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 ya Rusia kemudian mantan negara bagiannya itu Ukraina. Nah, nah setelah itu terakhir, wah ini apa terjadi perang kembali antara Palestina dengan Israel. Baru saja kemarin menyepakati perdamaian. Tetapi kita pun juga tidak yakin apakah itu akan damai yang sejati atau cuma semacam ya senjata-senjata ya kan karena sudah capek ya damai dululah. Tapi masalah akar permasalahannya tetap aja belum belum dipecahkan ya persoalan masalah utamanya belum dipecahkan. Kejadian-kejadian ini sebenarnya eh, membuat kita apa hmm, mencoba untuk mencari tahu lebih dalam ya kan?
Karena dari kejadian-kejadian sudah terjadi, itu eh, mungkin kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Nah, itukah kita gunanya belajar apa sejarah ya. Apa yang sudah terjadi kita pelajari. Karena dari sejarah itu, ya tentunya kita ingin kalau sejarah itu sejarah yang tidak baik ya jangan sampai terulang. Ya, tapi ya mungkin sudah takdirnya manusia ini dulu waktu terjadi Perang Dunia Pertama, semua berkata ya jangan sampai terjadi lagi ada perang sebesar ini. Perang Dunia Kedua jangan terjadi. Tapi akhirnya terjadi juga Perang Dunia Kedua. Nah sekarang orang udah mulai tuh, aduh ini kok banyak perang-perang begini ya. Nih, apalagi sekarang dengan terpilihnya Donald Trump yang kelihatannya akan menggunakan apa? Kan di semboyannya dia itu kan apa American for American people, make America great again ya, bikin Amerika jadi besar lagi. Nah ini sepertinya nanti akan memicu ketegangan baru. Nah, apakah itu nanti akan berkembang menjadi apa apa eskalasi akan menjadi bibit-bibit perang dunia ketiga? Ya, ini masih merupakan satu spekulasi. Tapi kalau kita lihat sejarah, ya, selalu begitu. Jangan terjadi, akhirnya terjadi. Jangan gunakan senjata bom, jangan gunakan bom atom, tapi akhirnya digunakan. Karena senjata kalau udah diproduksi, untuk apa kalau nggak digunakan? Harganya begitu mahal. Ya. Suatu hari pasti akan dicoba juga, gitu. Karena memang ini logikanya seperti itu. Ya, logika, apalagi kalau logika apa logika imperial ya, imperial kapitalis. Ya. Karena apa? Eh, Ciri khas negara-negara besar, apalagi seperti Amerika ini dia kalau udah mengalami satu resesi ekonomi atau apa gangguan ekonomi, itu dia akan tertolong kalau ada perang besar gitu loh. Karena apa dia mengekspor mengekspor apa mesin perangnya. Dan mesin perangnya terjual, jadi yang tadinya udah tertimbun di gudang-gudang itu akhirnya terjual, ekonominya berderum lagi, hidup lagi. Tapi di atas kehancuran dari negara-negara lain yang berperang gitu. Dan celakanya kan perang itu biasanya terjadinya bukan di Amerika sana, terjadi biasa di wilayah Eropa atau Asia ya, dari situ. Amerika jauh, ya. Kecuali kalau terjadi perang nuklir, mungkin Amerika nggak bisa menghindar juga, karena rudal-rudal antar benua itu akan sampai gitu loh. Nah ini mungkin sebagai apa satu prolog ya, pengantar. Kira-kira apa nih, ya kan? Eh, dan bagaimana Indonesia di sini harus menempatkan posisi. Ya, seperti kemarin Jenderal Prabowo sebagai presiden ada Indonesia ikut ke dalam apa satu apa BRIC ya. Nah itu juga kita juga belum tahu menyatukan diri dengan Uni Eropa itu apa gitu ya. Apakah itu akan membawa dampak dampak positif ya kan? Bagaimana kalau Eropa dengan Amerika ada ketegangan? Karena Amerika ini negara yang nggak bisa disinggung. Kalau disinggung dia menunjukkan karakternya gitu loh. Karakter aslinya itu keluar. Ya, kan? Nah ini saya rasa pengantar. Nah, mungkin silakan nih saya lempar lagi ke ruang diskusi ini dari Pak Jenuri ataupun Mas Puji. Monggo silakan. Ya. Iya, terima kasih Om Dewa atas pembuka prolognya yang nuansanya mensikapi apa kondisi-kondisi internasional memang tidak terelakkan lagi. Saya kira ini kita akan ada di masa-masa turbulensi, mungkin goncangan-goncangan, ketegangan-ketegangan akan terjadi. Karena memang kalau kita lihat kebijakan Trump yang dulu itu kan yang ya bermula memundurkan perang dagang dengan China kan ya dia kan gitu. Dan ini kembali lagi ternyata kan gitu. Saya kira mau tidak mau suka tidak suka. Apalagi
kalau kita lihat dari presiden kita ini sebenarnya kan sudah ingin sekali Indonesia itu tampil di percaturan politik ekonomi dunia. Ya, Maka dia ini kan beliau itu kan mencanangkan 2024 selesai politik, nah baru nih 2025 gas luar negeri, ekonomi itu semuanya akan menjadi concern beliau. Nah ini betul. saya kira ya kan konsekuensi ataupun juga resikonya ketika negara itu masuk dalam percaturan politik dunia itu ya sedikit banyak serangan-serangan itu akan ada juga. Nah, ini bagaimana nanti akan kita coba lihat di tahun 2025 ya. Mungkin sebelum saya lanjutkan celah-celah aja lanjut ke Mas Puji Santosa yang tadi nomor satu masuknya di grup ini dan setia menemani ya. Ayo, Om Puji. Urung urung muni mute masih mute. Iya. Sorry, sorry. Kalau ini apa ya, gambaran saya malah tambah ke depan ini tambah kacau, tambah tambah tidak karuan. Indikasinya sama di semua sektor ini. Mungkin dari akibat yang kemarin ya, beberapa kasus sudah mulai nongol, mulai kebuka. Ya, ya mudah-mudahan kebuka semua lah, Bang. Sehingga permasalahan jadi jelas. Ini yang kita lihat seperti itu. Jadi karena beberapa tahun memang kacau, jadi serba tertutup dan serba apa ya keputusan juga tidak dipikir panjang, akhirnya akan kebuka. Nah, akibatnya kan sekarang mulai terasa, ya seperti anggaran dicekek misalkan kan, ya termasuk di semua semua lini lah itu juga akan dicekek. Jadi betul kata Bang Dev, itu memang sekarang itu Pak Prabowo itu muter-muter cari duit. Tapi terus celakanya sampai sekarang informasi itu belum dapat, maka dia mengambil keputusan hemat itu 300 triliun tekan lagi. Dan beberapa seperti kasus kami pernah ke IKN juga rasanya juga saya masih pesimis karena itu masih jangka panjang. Tapi pernah bolak-balik ke sana itu. Jadi ya kondisinya seperti itulah. Tidak nampak seperti yang di TV. Memang itu masih butuh duit lebih gitu loh. Jadi apa ya kemarin kami sempat main ke Kementerian Keuangan kebetulan ada saudara di sana ya duitnya digembok sekarang bang tuh itu digembok jadi ya ya serba susah serba susah tapi kalau susah bersama kan nggak apa-apa bang tuh Ya, ya, bocornya kan ya, ya. kecuali saya kecuali saya susah sendiri ya itu jadi persoalan bagi kita tapi kan susah bersama ini jadi tidak ada masalah. Iya. Kembali ke zaman dulu, zaman revolusi ya, revolusi kemerdekaan. Iya itu susah dan itu kayaknya itu bahwa zaman itu pasti selalu akan berputar, kejadian akan selalu berputar gitu. Dan ini zaman kalau bentuk fitnah itu udah mulai mulai masuk lagi, mulai apa ya, mulai lebih lebih kacau lagi nih, apalagi dengan keputusan apa MK kemarin yang nggak ada threshold, wah, rame nanti bang tuh Ya. 2029 itu orang bisa Terbuka nyalonin kesempatan lagi. ya. Om Dewa udah siap Om Dewa itu. Ya makanya kita bikin partai aja buat kita bisa nyalonin presiden bang. Jadi ya Siap Om Dewa, siap. bikin partai dan sudah saatnya kayaknya beliau mulai nongol ini Iya. 2000 mungkin periode ini kayaknya sudah mulai nongol nih Pak. Kalau Iya. melihat ininya bahkan sedikit ngawur aja ya jangan didengerin. Jadi kalau lihat auranya ini mudah-mudahan tahun 2027 lah 28 ini Bung Dewa kayaknya mulai ngerek gendera Bang. Mhm. Ini pikiran saya aja. Mudah-mudahan salah. Jadi ya di balik ini ya kita mesti optimis lah. Optimis ya seperti kondisi saya nih ya terpuruk apalagi ya BRIN itu kan sekarang kalau S1 S2 udah nggak laku Bang Dul itu harus S3. Iya. Dulu tuh. Jadi kalau saya pun S-teler ya sudah saya minggir saja. Sudah S3 juga ya, otak saya udah nggak mampu tuh. Gitu kan di sini. Es kopior tadi nih. Jadi udah kopior saya. Paksa sekolah juga nggak bisa. Oh, mindsetnya udah berbeda. Kalau dulu ya, sekarang udah nggak bisa. Kalau dipaksa-paksa ya udah lewat aja lah. Nggak laku ya sudah lah memang waktunya minggir.
zaman sudah berbeda, termasuk nanti 2025 itu kayaknya semua akan open dan semua akan terbuka apa-apa yang dilakukan sebelumnya. Mungkin itu ya apa Bantul Oke, eh, gitu. Tapi untuk tahun-tahun ini mudah-mudahan 2-3 tahun lagi ini Bung Dewa ini sudah mulai ngerek gendera Bang. ya, Mungkin satu atau tiga. angin Tapi angin segar. startnya di tahun ini gitu. Kalau lihat ininya apa gitu. Lihat apa jejak Astagfirullahaladzim. digitalnya, jejak digital itu tapi dari ya Besok ya ngomong ini kosong aja Bang. Terima kasih. partai-partai nggak punya kursi di parlemen aja bisa ngajuin kok besok ini. Bisa ngajuin sekarang Ya, ada masalah dan sekarang jalan terbuka lebar. Tinggal Gitu. waksitnya itu jatuhnya di mana? Wahyu, Tinggal kita cari nah itu wangsit, dia. sama-sama berdoa. Wahyu Mudah-mudahan Makutoromonya itu sudah ya semua. Wahyu Nah, Wahyu Korom atau Cokro ini jatuh. Kalau enggak kita geser ke beliau kan gitu kan. Nah, itu dia. aduh, Gitu. rupanya beliau ini titisannya Prabu Kresna kita ini. Bukan. Masalahnya ini dari sisi ya mau kosong aja itu sudah kelihatan baru mudah dan ini start bagi Bung Dewa. Ya ya ini kayaknya ya mudah-mudahan Auranya ya, auranya sudah anu ya nih. Ya. ya udah jadi kalau di spektrumnya itu udah mulai mendekat Bang Wah, ada jos lah itu. spektrumnya. Kalau di Hmm. energinya udah mulai masuk nih jadi Tinggal nyari detek. kendaraannya aja. Oh, mulai kedetek gitu Bang. Jadi sensor udah mulai bunyi Bang. Nah, ini dia. Oke, jadi sudah diantarkan dari perspektif makro global dan sedikit metafisik ini dan juga di. Nah, ini metafisik kayaknya mesti dipertajam ini, Bung. Jadi ya mungkin sebelum sampai sana karena tadi disinggung IKN ini ada orang yang mau rekso di IKN dan sekarang juga tinggal di IKN nih Om Fadzil Lubab mungkin bisa memberi wawasan bagaimana Agak lebih baik kalau impor kata terakhir itu 2025 nah, ini kira-kira bagaimana sustainability atau kelanjutan program-program yang sudah ditetapkan atau sudah dirintis oleh pemerintahan yang lalu. Ya, ini karena sekarang ini bagus sekali nih ya. Bagus atau enggak ya? Kabinet 108 menteri ini ya. Jadi kan sebenarnya sudah ada itu dulu ya. Bung Karno itu diprotes mahasiswa sana sini kabinet 100 menteri ini ternyata ada juga. Tapi kalau saya cermati niat baiknya, niat baik nggak tahu nih niat baik atau niat buruk sosok ya meh podo wae gitu. Mengakomodasi sekian kali kekuatan politik, sekian kali apa-apa yang menjadi penyangga dari demokrasi kita, pokoknya diakomodasi semua. Biar urusan politik itu selesai di tahun 2024. Nah, ini. Nah, 2025 itu udahlah selesai dulu politik langsung genjot gaspol ke ekonomi. Ini kalau kita baca kita kok nada-nadanya begitu ini apa presiden kita ini kan sudah nggak mau direcokin oleh urusan-urusan politik ya. Test case-nya adalah pada waktu pemilihan gubernur kan ya, beliau udahlah lepas aja biarkan aja alamiah nggak perlu ditahan-tahan lah gitu. Ya, Ya akhirnya kan keluar itu dan apa dengan adanya demo di DPR itu kan akhirnya ya sudah nggak usah dibatasi ya artinya sampai apa putusan MK itu keluar kan 2,5% itu sehingga banyak yang bisa maju apa bupati dan wakil wali kota dan gubernur itu. Nah kelihatannya kok naga-naganya begitu. Nah bagaimana sustainability kelanjutan ibu kota negara ini kita dengarkan Om Fadzrul Lubab bagaimana kemungkinan-kemungkinan prospeknya yang makro juga nanti mungkin bisa disambung dengan yang real-real yang sekarang terjadi di apa nih di kota kita tercinta ini banjir. kebetulan ada banjir bandang lah ini sekaligus kita sudah buat grupnya Delima Peduli lah monggo Om Flu mungkin akan menyampaikan pokok-pokok pendapat pikirannya yang hari Sabtu besok kelihatannya akan ke Kendal ini mau ngepiak ke di hari Minggunya. Monggo Om Flu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu posisinya sekarang ini di KM 170 di Pali berarti. Oh, di tol. Mm-mm. Oh, alah, tak kira saya ning IKN.
Oh, lagi di perjalanan. di perjalanan. Jalanan ke Kendal, Oh. besok nyari Tol Semanggi. Ini tapi kan ada drivernya toh, nyetir. Anakku, Oh, ya wes aja banter-banter lah. Aduh. eh, EKN itu kemarin berita, kita juga tahunya dari berita-berita gitu aja. Kebijakan-kebijakan ya sebenarnya adanya di Jakarta. Oh, Di KN nggak begitu, kita nggak tahu. Dan jelas yang kita tahu itu adalah progresnya digenjot terus pokoknya. Sampai dengan saat ini progresnya digenjot terus. Oh, masih gerak terus ya. Gerak terus. Jadi ada infonya ada suntikan dana lagi 48 T Oh, untuk tahun 25. Jadi sebetulnya kan artinya kan apa? 24 dengan 25 itu nggak ada perubahan. Jadi kalau ada yang baru, nah ini apa yang baru gitu? Ya kalau berbeda ya dengan ketika Idul Fitri ya. Kalau Idul Fitri kan kita ada mengalami masa puasa Ramadan sebulan itu. Sehingga kalau mau dibandingin ya memang ada yang baru karena otak otak kita ini otak dan hati kita ini kan dicas ini. Tapi kalau tahun baru itu membedakan antara tak jam 23.59.59 dengan 0000 itu kan sebetulnya kan nggak ada yang baru, Pak. Menurut saya kalau kalau cuman kalau kalau itu dijadikan momen, oke. Okay. Okay. Jadi kalau kami di proyek biasanya nyari tukang gitu kan. Nyari tukang, Pak, nanti setelah tahun baru ya, Pak. Ya, jadi yang berbeda yang berbeda antara tahun lama dan tahun baru adalah tukangnya nambah. tukangnya lah. Nah, kalau kami di proyek. Jadi kalau sebetulnya hanya trompet aja, itu hanya momen-momen untuk orang apa namanya membuat memulai sesuatu gitu aja sebetulnya. Tapi sejatinya nggak ada yang baru. Di KN pun juga gitu. Di lapangan kami, yang di lapangan kan kita murni orang engineering ya, engineer ya. Jadi ya kita genjot aja, suruh genjot terus aja udah. Jadi nggak ada yang baru. Tapi isu-isu itu sebetulnya adanya di Jakarta malah. Kebijakan itu ada di Jakarta. Jadi tahunya kita kita di hutan kerja kerja. Jadi sekarang ini lagi digenjot infrastrukturnya, sehingga jalannya banyak dialihkan-alihkan gitu. Jadi itu Pak, kalau di KN seperti itu Pak. Oke. Oke. Jadi Blum, memang ini kalau kita lihat ada penambahan dana ini kepala otoritanya dari Pak Basuki itu 8,1 triliun ini. 48,1. Oh, 8,1. Nah, setahu saya itu 48,1 T Oh, untuk artinya tahun sebenarnya 25. dulu isu bahwa tidak ada anggaran itu kan berarti nggak benar ya. Berarti. Ini infonya kita kita juga nggak ngerti. Infonya Ketua MPR juga berkunjung ke IKN karena kan gedung legislatifnya baru dimulai ini. Oh. Oke, Tapi artinya saya tanda-tanda untuk berlanjut terus ya ini ya. Tidak. terus mereka orang DPR itu ketua ini komennya tahun 2028 dia pengen berkantor di sini kok di IKN. Oke. Hmm. Nah, untuk sekalian ini untuk besok itu gimana kalau yang di Kendal itu? Ya, menurut saya Pak, karena gini, satu ini ya, ini rada angel, jadi ya peduli sahabat lah. Hmm. Orang di lingkungan kita ini salah satunya kan sahabat kita gitu loh, teman-teman kita gitu. Ketika ketika ada yang lagi apa Kesusahan. namanya Hmm. kesusahan. lagi ada masalah, ada bencana, ada bencana
itu kalau diperhatikan dari teman-teman walaupun itu nggak sepenuhnya, tetapi kalau ada perhatian dari teman-temannya itu akan rasanya akan berbeda. Nah, dari sisi yang kena bencana, tapi dari sisi kita, kan kita otomatis di lingkungan kita dulu. Lingkungan kita itu bisa tetangga sekitarnya, bisa orang yang di lingkungan kita, yang sahabat-sahabat teman sekolah dan sebagainya itu kan lingkungan sebetulnya kita sebenarnya. Ya, itu yang menjadi prioritas gitu loh. Oke. Nah, menurut saya ya itu saya apa kayak kayak saya ingat di masjidnya Kaliwungu itu yang punya uang ya sedekah uang, bikin masjid Kaliwungu itu loh, yang punya tenaga ya tenaga. Jadi ya kita gerak untuk menjadi perhatiannya teman-teman yang korban yang lagi kena bencana gitu loh. Ya, Menurut saya gitu. sesuai dengan porsinya masing-masing. Sesuai dengan porsinya masing-masing. Cocok. Ya, ya moga-moga besok apa dari bendahara bisa ada laporan dan nanti bentuk biasanya seperti apa. Monggo ya nanti mohon maaf saya tidak bisa membersamai kebetulan ini sudah Sesuai porsinya dan sesuai kemampuan ya. Jangan kemampuan. dipaksakan. Oh. Keikhlasan juga tuh Om, keikhlasan. Oh iya. Oh, kemampuan dalam berikhlas ya. Adalah berikhlas. Jangan sampai terpaksa harga diri. Nggak boleh itu. Ya wes moga-moga di jalan sambil menikmati acara ini. Monggo nanti kalau bisa mau komentar-komentar lagi, kalau enggak sugeng midhangetaken. Ini karena dua begawan ini sudah mau dar sabdo ini. Begawan teko kali apa? Kadisobo, Bojo karo saka Purworejo. Oke Om Flu, selamat bertugas di jalan apa anaknya tidak lagi aja kebut dalam Semoga sampai selamat tanpa ada eh, halangan. sampai Kendal dalam kondisi sehat walafiat, kesehatan tetap dijaga. Kalau agak ngantuk Amin. mampir rest area ngopi sik, kopi gula aren, nah, jos. Kuwi. Kopi pahit. Aduh. Kopi tanpa gula, kopi hitam. Nah, kopi hitam apalagi itu, cagak lek. Gitu. Oke, saya coba lanjutkan Om Dewa, Om Puji. Jadi memang ada kalanya sesuatu yang baru itu ada loh ya. Kecenderungan apa ya? Orang cenderung takut gitu loh. Karena kan kalau kita banyak tahu itu kan selalu memperhitungkan resiko kan gitu. Resiko ke depannya kayak apa. Tapi kalau kita itu tutup mata ya nggak apa-apa, tidur nyenyak aja kan. Loh, saya itu Seringkali dulu gitu. Sebelum betul. apa ini ngecek ke dokter ini belum apa general check up itu ya kata kok Pak Bebek kok penak ngono loh. Nah, bareng di general check up Pak ini nanti begini, Pak nanti ini begini gitu malah ora apa jenis ora bebas gitu loh. Nah, ini sama menghadapi tahun 2025 kalau yang kita lihat ini isinya kok ranjo-ranjo semua ini kok kelihatannya kok Ya, nuansanya merah-merah semua ini kan ya. Nah, ini gimana kita ini? Saya kira perlu anu lah, penguatan dalam arti melihat seperti itu bagaimana. Dulu kan orang-orang pesimis itu kan sebenarnya kan melahirkan justru ide kritis ya kalau nggak salah ya. ya, Dia itu melihat sesuatu banyak hal gitu kan. Nah, sehingga bisa mengkritisi hal-hal yang dia risaukan. Nah, gitu. Nah. Jadi menarik sekali kemarin saya ngadiri apa pidato pengukuhannya suaminya Neng Rum itu. hmm, Pak Rektor Undip kalau nggak salah itu mengatakan bahwa seorang intelektual itu tidak berhenti di pengukuhan ini gitu loh. Tapi seorang intelektual itu yang harus resah dan tidak bisa tidur ketika rob ini semakin naik. ya, 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 ya. Seorang intelektual itu tidak bisa tidur nyenyak kalau seandainya banyak kebakaran hutan. Orang intelektual nggak bisa tidur nyenyak seandainya di mana-mana itu terjadi banjir. Ya, ya.
Sehingga sebenarnya tanggung jawab kita semua ketika kita mengetahui sesuatu hal itu memang ya keresahan itu selalu ada. Nah, oleh karena itu kan ya sama lah Om Dewa saya kira orang yang bisa mengelola itu ya karena beliau ini kan tahu banyak hal baik yang kasat mata maupun yang tidak kasat mata. Kalau saya indikator-indikatornya indikator-indikator fenomena aja Om. Ya fenomena yang bisa kita tangkap dengan panca indera kan gitu. Kalau tangkap dengan panca indera kan kelihatan sekali ya bagaimana indeks apa apa ini asap gitu ya, kualitas udara itu kan ya, ya itu apa dari segi-segi indikator-indikator indikator-indikator ilmiah kan gitu. Nah mungkin ada nggak sih penjelasan-penjelasan yang fenomena di mana kalau saya lihat itu di video itu ini video benar ini. Kok bisa misalkan api itu membakar pohon di atas gitu loh. Padahal bawahnya itu sementara tidak. Berarti kan ada api yang lompat kan gitu, lompat-lompat. Bukan bukan mengalir gitu ya. Misalkan kasus di Los Angeles itu. Itu sudah dirilis oleh beberapa media yang saya kira cukup kapabel ya, bukan media-media yang anunya. Itu kok bisa? Nah, itu loh. Nah, ini mungkin tahun baru, fenomena baru. Hal-hal yang baru ini mungkin perlu penjelasan Om Dewa ini. Bagaimana sih sebenarnya apa ini tanda-tanda ya, tanda-tanda atau isyarah-isyarah ini bisa ditangkap oleh kita ini. Kalau bahasa agama saya kira kita sudah mudah sekali ya, ada apa? Ada cobaan, ada ujian, ada azab dan sebagainya. Cuma dalam segi yang lain itu gimana sih melihatnya seperti ini? Ya. Monggo Om, lanjut. Iya, saya melihatnya itu memang ada benang merah ya. Ada benang merah kejadian-kejadian alam ya. Karena selalu interaksi itu terjadi ya segitiga ya. Tuhan, manusia, alam. Apapun yang terjadi itu selalu ada keterkaitan gitu dalam segitiga ini. Jadi ada sesuatu terjadi di alam, ya itu pasti ada hubungannya dengan Tuhan, ada hubungannya dengan manusia juga, nggak mungkin enggak gitu loh. Jadi eh, kayak seperti misalnya kejadian di sana ya, di RI ya, itu kan juga sesuatu yang sangat mengejutkan, ya kan. Kalau banjir yang di tempat kita ini, ya apa di negara kita atau di eh, daerah kita di Kendal, itu kan sesuatu yang relatif ya hampir tiap tahun begitu ya. Kalau di musim musim hujan ya asal terjadi ada bendungan yang jebol aja, waduh Hmm. pasti banjir ya kan. Kemarin yang jebol itu kalau nggak salah tanggul apa kali Bodri ya, Ya, Putri. tanggul mana lagi yang jebol. Kali Putri aja kemarin tuh. Sama dam yang di Sajomerto itu. Nah sebenarnya eh, dengan berkaca pada kejadian-kejadian ini, mudah-mudahan di tahun depan jangan sampai terjadi lagi. Itu tentu ya harus ada pengalokasian dana ya dari APBD maupun dari permohonan ke pusat ya untuk bagaimana supaya tanggul-tanggul itu diperkuat gitu. Ya kan? Karena tanggul-tanggul itu kadang-kadang kan ada yang dibikin sudah zaman Belanda, ada yang baru kemarin, ya kan? Tapi secara umum harus diperkuat karena supaya mereka mampu untuk menahan debit air yang terlalu besar. Karena kerugian yang timbul karena banjir ini kan luar biasa ya, gitu. Semua motor, mobil, benda-benda elektronik yang nggak sempat ini. Karena celakanya banjir ini kan biasanya tuh waktunya waktu-waktu orang tidur gitu loh. Ya, sudah jam 12 malam, subuh. Jadi dia tuh kayak pencuri itu banjir itu. Iya kan? Jadi orang nggak sempat ini dan nggak tahu juga karena kalau seperti ya seharusnya bisa dihitung ya harusnya bisa dihitung dengan teknologi ya misalnya curah hujan sebesar ini akan mengakibatkan nanti terjadinya sampai debit air nggak
kemungkinan tanggul dengan kekuatan sekian bisa bobol. Itu harusnya bisa dihitung sehingga kejadian-kejadian semacam ini bisa diantisipasi sebelumnya, tidak terulang lagi dan terulang lagi. Kan sesuatu yang sangat lucu ya, hal-hal buruk kok tiap tahun terulang terus. Jadi buat apa kita belajar? Buat apa kita belajar dari sejarah, belajar dari ilmu? Kalau sejarah maupun ilmu-ilmu ini ilmu teknik yang kita miliki itu nggak bisa untuk mengubah keadaan gitu loh. Tahun baru, apa yang baru? Nggak ada yang baru. Ada Kenapa yang tetap baru, ya. banjir juga? Nggak ada yang Malah baru lebih kalau gitu. cepat kan? Lebih meluas. Aduh, jadi kan gimana ya? Nah kalau kita lihat di Jakarta misalnya, di Jakarta ini aduh udah ada perubahan. Memang dulu zamannya Ahok tuh sangat signifikan perubahannya ya. Iya, iya, Karena iya. Ahok itu dia melakukan langkah-langkah memang ini apa langkah-langkah yang Konkret. tak- taktis dan strategis ya. Dia membentuk satu apa satu ini ya pasukan kuning tuh yang membersihkan tuh ya got-got lumpur-lumpur ini ya. Terus waduk-waduk ya kan yang yang udah terlalu banyak sedimen endapan-endapannya tuh dikeduk semua ya, dikeduk. Kemudian apa pompa-pompa penyedot ya. Yang semua itu dia pantau dari satu tempat gitu loh. Dia ada punya apa eh, bioskop kayak semacam kayak layar elektronik yang besar ya, yang bisa memantau daerah-daerah yang memang langganan banjir ya kan gitu. Misalnya di daerah Kelapa Gading ya atau di daerah Pluit ya udah dia siapkan tuh. Jadi memang apa ada upaya nyata untuk mengurangi dan itu terasa ya kan gitu. Makanya kemudian dilanjutkan ya daerahnya Pak Anies sampai sekarang ini banjir boleh dibilang ya relatif terkendali. Nggak seperti dulu. Kalau dulu kan Jakarta berubah tuh jadi kolam renang internasional. Jadi kolam renang tuh satu provinsi gitu loh. Iya kan? Pernah terjadi waktu itu tuh. Sampai waktu itu saya pernah terjebak di tol tuh sampai 8 jam. Karena mobil-mobil nggak berani turun, di bawahnya banjir. Jadi kita nongkrong aja udah di tol sampai 8 jam. Ya Wah, kan? Nah, itu benar terjadi gitu loh. Nah, eh, sekarang itu Jakarta berbenah ya, karena orang jadi pemimpin di Jakarta itu asal dua hal udah bisa diatasi. Satu banjir, mengatasi banjir ya. Kemudian yang kedua mengatasi macet. Itu udah luar biasa ya kan. Karena memang itu yang sangat membuat masalah itu. Nah, sekarang beberapa tahun terakhir ini banjir boleh dibilang udah nggak begitu mengganggu, nggak ada ya. Kecil-kecil aja dan cepat. Jadi banjirnya cuma kecil, terus paling semata kaki langsung surut gitu. Air cepat surut, ya kan. Kemarin di Kendal gimana tuh? Cepat surut nggak? kalau Kendal itu ya biasa aja. Langganan tuh tempat saya tuh langganan terus. Karena kan kali masjid itu kan sedimennya kan udah luar biasa itu. Jadi Nah, kalau misalnya sedimen berarti kan bisa dikeruk kan. sebenarnya itu Nah, itu Bo ya Bupati Kendal itu diberikan masukan ya kan. Nah ini para ini kasih masukan itu bentuk tim khusus. tidak hanya Ya. sekedar masukan itu udah lihat sendiri ini ya, udah lihat Nah sendiri. iya, tapi kok Jawabannya terjadi kemenangan ini kan ada lucu. Kemenangan kali itu ada di provinsi katanya. ya diusulkan dong, Sehingga dia nggak bisa diusulkan. berbuat apa-apa katanya. Ini karena kemenangannya di provinsi. Hmm. Nah, emangnya Jadi provinsi itu luar negeri, provinsi kan ya kita juga. Ya. ya artinya mesti didesak ya kan. Sama kayak Jawa Tengah kemarin tahun kemarin juga, waduh banjirnya kayak begitu ya. Gimana ini? Nggak bisa apa dari tahun ke tahun Kalau bisa kalau mendirikan Kendal itu banjir. Hmm. Itu menurut saya banjir ya, kan ya. salah satunya kayaknya nggak pernah ada
mengerukan sungai. Setuju saya. Di crop karena pendangkal. Kalau kita lihat Trompo, dari Trompo sampai ke Bandengan, itu hampir semuanya endapan tok isinya. Iya, Jadi kalau volume airnya udah nggak ada, nggak ada volumenya. Sehingga kalau ada air datang, itu airnya larinya ke jalan. Nah, luap. ketika jalan ditinggiin, larinya ke rumah orang. Jadi nanti rumah penduduk, rumah Kendal itu akan tenggelam semua. Iya. Aduh, Itu dari periode bupati ke bupati berikutnya hanya cuma ninggiin jalan aja. Menurut saya loh ya. Ya tadi itu Om, kemenangannya tidak bisa karena dia kemenangan provinsi katanya itu sungai itu ngeruk itu. Ya artinya gini, ketika ketika itu akan menjadi bencana provinsi, ada nggak upaya-upaya untuk nembus ke sana? Sejauh mana upaya itu nembus? Sejauh mana upaya itu bisa tembus sampai ke sana gitu loh. iya. Kan tidak Perjuangan untuk ngobrol-ngobrol kan gitu loh. ngobrol-ngobrolnya loh. Itu ya Harusnya sebenarnya yang kita nggak melihat ada itunya gitu loh. harusnya Ketika bisa. itu menang provinsi, ya udah situ ya provinsi yang mikir. Tapi kan itu warga kita gitu loh, Nah, iya. lingkungan kita, lingkungan ada sebagainya gitu loh. Soalnya provinsi ini cek bingung juga. Nih kono ya banjir lebih parah. Iya karena tidak di, nah, pertama, yang kedua sebetulnya kan di tiap provinsi itu kan ada universitas negeri kan. Sejauh mana universitas apa pihak universitas dilibatkan dalam teknis kota itu sendiri gitu loh. Ya, Apakah itu dilibatkan aktif atau hanya seperlunya saran? Apakah sarannya itu juga disambil lalu karena itu nggak ada nilai politisnya, nggak menjual, atau gimana nggak ngerti. Ya, kadang-kadang kalau sudah masuk ke kepentingan kan susah emang. Makanya sini kalau teman-teman itu bisanya ngeluh ngeluh dok itu loh. Karena yang sosmed ngeluh 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 gitu mendingan aku ngising guyonan wae. iya, iya. Cari-cari yang Kasihan guyonan wae ya. yang kebanjiran kasihan kan. Ya, Menurut saya gitu kalau banjir ya apa penanganannya. Jadi kalau tadi Pak Om Bakti nyampaikan Ahok itu ada perubahan banyak. Saya setuju Om. Karena kalau pendapatnya Pak Anies itu kembali ke tanah itu benar. Tapi kecepatan curah hujan dengan nyerapnya air ke itu nggak imbang. Itu dibuang dulu. Harus sebagian dibuang dulu. Yang membuat sebetulnya kalau kita kembalikan ke tata kota, itu setahu saya Cibubur itu adalah daerah resapan Jakarta. Nah, sekarang masalahnya dibangun gitu loh. Sehingga resapannya berkurang. Cibubur, Depok itu sekarang kan jadi kota, Pak. Itu kan resapannya Jakarta itu harusnya tata kotanya. ya. Nah, kalau kalau nunggu meresap kembali ke tanah, itu konsepnya benar, nggak salah. Tetapi debitnya masalahnya. Curah hujan itu debitnya per menit itu berapa? Yang bisa meresap berapa? Ketika tanahnya sudah jenuh, nggak ngeresap, ya jadinya banjir. Nah sekarang jalan-jalan malah dihancurin, dibuat resapan sama Anies. Resapannya nggak fungsi. Sebetulnya ini loh, saya kan ya kebetulan proyek ya. Jadi regulasi peraturan Pemda DKI itu udah bagus. Peraturannya bagus banget, nggak cuma bagus, bagus banget.
Ketika harus bikin gedung harus punya resapan. Jadi semua saluran itu masuk ke resapan. Tapi masalahnya sisanya itu harus dibuang. Nah, regulasi itu lah yang seharusnya yang ditertibkan gitu loh. Jadi yang perlu ditertibkan oleh Pemda DKI itu menurut saya ya, itu menertibkan aparat-aparat yang untuk membuat perizinan-perizinan itu sudah sesuai belum, terus pengawasan proyek-proyek itu sudah sesuai belum, itu yang penting, dan tanpa kompromi. Yang penting kalau masih ada komprominya ya susah, peraturan dibuat kayak apapun ya kalau kompromi ya ujung-ujungnya lapangan yang bicara. Penegakan aturan pokoknya ya. Hmm. Nah, penegakan aturan. Nah, Dari segi regulasi sudah cukup mengatur, nah, cuma udah bagus Om, penegakan aturannya yang belum. udah bagus menurut saya. Karena saluran itu kalau kalau kita membuat gedung, saluran itu harus ada resapan. Jadi dia resapan, sisanya kebuang ke apa overflow-nya, kebuang ke saluran. Masuk resapan lagi, kebuang ke saluran. Masuk resapan lagi. Nah, dan disyaratkan membuat pon. Pon itu kayak kolam gitu. Hmm. Nah, cuman akan ada sisanya overflow. Nah, overflow-nya itu tetap lari ke saluran, tidak dijadikan banjir atau bahasanya Pak Anies air parkir. Itu kan bangunan gedung yang baru, Om. Kalau yang lama piye ngono-ngono kuwi? Sebetulnya yang saya tahu, saya dari saya Jakarta, aturan itu udah benar, Bu. Udah seperti itu. Regulasinya itu udah seperti itu gitu loh. Oh, sudah lama ya berarti ya. Nah, udah lama itu regulasi itu. Cuma yang mentaati berapa persen? Yang tak bangun ditaati. Cuman begitu anu dibuat pon, diperiksa pon, oh ada ponnya, oh resapannya cukup, debitnya ya udah sesuai peraturan. Oke, dibuat izin mundur izin. Nah, yang pon itu akhirnya diuruk jadi lapangan basket. Nah, masalahnya itu aja. Oh, Jadi pasca pasca perizinan. pemeriksaan, Hmm. sudah ya, saya ada ya, sudah cukup ya. Oke, ya, dapat izin, SLF dapat layak fungsi kan. Nah, terus setelah itu dapat izin langsung diuruk jadi lapangan basket, Oh, lebih basum. monitoringnya ya yang nggak ada ya, monitoring setelah itu ya. Nah, itu menurut saya. Monitoring setelah perizinan, nah maksudnya gitu ya. Nah, pengawasan, after sale service ya, dia after sale, after apa Servis. permit service ya. Mestinya setiap gedung itu kanan kirinya mesti banyak anu ya, kolam-kolam air gitu ya mestinya ya. Resapan ya, jadi saluran semua saluran itu harus lewat resapan dulu. Oh, gitu. Saluran itu hanya overflow aja sebetulnya Om, yang nggak ke serap itu overflownya ke saluran. Hmm. Ikutin itu aja sebetulnya, semua gedung itu. Oke, tapi apa ya mungkin Om itu bahwa kok apa dibuka resapan-resapan itu dengan sekarang kondisinya kan semua udah beton semua itu Jakarta. Eh, sebetulnya bisa aja ya, harusnya ya itu masalahnya udah dipeton semua. Tapi kan harusnya saluran itu kan masuk ke resapan. Hmm. Resapan overflow-nya baru ke saluran. Jadi dibuangnya ke situ sebetulnya. Cuman masalahnya muka airnya itu kan tinggi satu, muka Hmm. air tanahnya. Yang kedua, tanahnya sendiri sudah jenuh dengan air. Oh, tanahnya udah jenuh ya. Uh-uh. Udah nggak bisa ngeresep lagi ya berarti ya. Iya. Nah itu harusnya maintenance-nya itu ya benar setelah perizinan itu diperiksa lagi.
harus di refresh. Jadi ya, mungkin tambahin regulasinya ditambahin. Mm-mm. Ada pemeriksaan setelah 5 tahun atau 6 tahun. Nah, itulah evaluasi lah. Terus ada penyegaran, refreshment. Ya itu Om Dewa itu kan jadi gubernur nanti lah. Wah, ini. Ya, Ya itu ya kok PC Mira itu kan sebentar lagi launching ini gubernur atau apa nih. iya yang bakti ini tunggu tuh. Mm-mm. Ya, Nah, satu hal ya yang mesti kita ini kan juga adalah bahwa kalau ada program dari pemerintah sebelumnya yang bagus nih, ya misalnya dulu zaman Ahok bagus, ya nggak perlu di zamannya Pak Anies itu terus ya apa, Ganti. walaupun tidak gaya ya, kan yang bagus-bagus ya diterusin aja gitu loh, iya kan, ditambahin gitu, ditambahin dengan apa resapan-resapan itu saya rasa akan lebih baik ya kan. Nah ini di sini kan perlu ada semacam anu ya apa keberlanjutan. Kalau hal-hal yang baik kenapa nggak dilanjutkan? Sama seperti kita dulu ketika Orde Baru jatuh tuh semua yang berbau Orde Baru dihapus. Padahal ada hal-hal yang baik di sana. Misalkan garis-garis besar haluan negara itu sih kayaknya penting ya supaya setiap presiden itu tidak ya nggak karpe dewe gitu. Kan kadang-kadang presiden tuh ini yang ada visi misi presiden katanya. Loh, ya visi misi presiden itu setiap presiden ada dan berbeda tetapi tidak bisa lepas dari apa yang dimaksud dengan tujuan bernegara kan. Kan itu udah dibatasi oleh undang-undang. Nah, ini di sini ya kan jadi tetap harus ada itu garis-garis besar haluan negara yang berkelanjutan. Sehingga kenapa dulu di zaman Orde Baru kita bisa lihat repelita, repelita satu, dua, tiga, itu kan kelihatannya tersusun bener ya, baru biru. Wah, gitu. Nah, Oke. tetapi betul jangan kencang-kencang. Begini. sekarang kan nggak begitu kan. Ya. Nah ini harus ada kebesaran jiwa ya dari para pemimpin yang terpilih, ya kan. Ya untuk program-program eh, pemerintahan sebelumnya yang bagus lanjutkan. Tapi kalau kira-kira yang nggak bagus ya stop dong, ya kan. Harus ada keberanian seperti itu gitu loh. Sebab ya kalau tidak kan itu membahayakan apa perekonomian negara ya seperti itu. Nah di sini kembali lagi kita melihat bahwa selalu saja ada tarik menarik ya kepentingan. Misalnya kepentingan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, ya kan. Seperti tadi kata Om Lubab, ya ini kan ada nilai jualnya enggak, nilai politisnya enggak. Dan sebenarnya kalau hal-hal yang berkepentingan, yang berurusan dengan kepentingan rakyat banyak, misalnya siapa sih yang mau kebanjiran? Semua orang kan nggak mau. Itu berarti itu harus diperjuangkan gitu loh. Nggak perlu juga kita teriak-teriak, woi pemerintah provinsi, tolong nih turunkan anggaran, turunkan pasukan tim untuk ngebersihin ini kan harusnya nggak perlu. Ya prosedur inilah setiap apa pejabat gubernur dari bupati melaporkan dong ke gubernur. Pak, ini wilayah ini selalu banjir dan penyebabnya ini. Kami minta segera diprioritaskan, Pak. Nah, itu dari gubernur juga harus segera gerak cepat lah, ya kan. Turunkan tim gitu. Karena kalau enggak, sebentar lagi berubah tahun kejadian kebanjiran lagi. Yang kasihan tuh ya rakyat yang kebanjiran ini. Kenapa? Ya mereka bekerja, kemudian dari hasil pekerjaan itu mereka membeli rumah, membeli mobil, membeli elektronik dan sebagainya. Itu bisa dalam satu malam habis semua loh itu. Iya kan? Nah, apalagi kalau banjirnya sampai 10 cm,
10 cm di atas kepala orang dewasa ya udah ya, semua kelelep ya. Nah ini jadi eh, banjir atau api ya kebakaran itu juga sesuatu yang harus diwaspadai ya kan. Eh, saya sih berharap mudah-mudahan setelah banjir ini di Kendal itu Bupati Kendal yang baru ya itu bisa segera mengambil inisiatif ya kan melaporkan ke gubernur yang baru supaya jangan sampai tahun depan itu terjadi lagi kayak begitu. Karena apa? Kalau kita tidak belajar dari sejarah, maka kita ditakdirkan untuk mengulangi apa yang sudah terjadi. Banjir terjadi tahun ini, kita nggak belajar dari situ, kita nggak mengambil langkah-langkah untuk melakukan satu langkah-langkah terobosan atau langkah-langkah strategis untuk mengendalikan supaya jangan terjadi banjir. Udah pasti, nggak usah kita pakai kemampuan seorang peramal. Tahun depan Kendal banjir lagi. Akan selalu begitu. Ya, kan? Jadi ini harus ada nih keberanian nih, terobosan ini dari kepala daerah baru yang terpilih nih. Ya, janjinya kan kalau sang kepala daerah itu kan ya bukan hanya mensejahterakan, itu melindungi rakyat juga, terutama melindungi dari bencana-bencana nih, ya seperti banjir kayak gini. Nanti bencana yang banyak menimbulkan kerugian, gitu. Jadi memang harus ada skala prioritas, ya kan. Gimana supaya tahun depan Kendal itu tidak banjir lagi, terutama yang dikakibatkan oleh oleh ya jebolnya tanggul-tanggul ya, jebolnya tanggul-tanggul itu. Jadi harus ada mungkin seperti di sini tim apa pasukan oranye ya, itu yang menggali sedimen-sedimen, endapan-endapan supaya kali-kali itu bisa menampung ya kalau terjadi apa luapan curah hujan itu bisa ditampung gitu loh jadi nggak meluap sampai kemana-mana gitu ya itu yang kita harapkan ya kan ya mudah-mudahan nanti ada pejabat Kendal yang ngelihat ini nih apa Delima ngomong bebas ini terketuk hatinya gitu ya kan nih, kita mengetuk hati nih siapa nih pejabat sekarang yang baru supaya ya kan mengambil langkah-langkah taktis dan strategis ya, dengan target tahun depan Kendal jangan sampai banjir lagi ya kan bisa kalau mau dilakukan bukannya nggak bisa anggaran ada kok pasukan banyak ya kan kalau perlu minta bantuan dari tentara ya kan jadi tentara dilibatkan kan mereka kan kayaknya lebih ini tuh kalau untuk bekerja apa yang berbuat bencana-bencana tuh lebih lebih terengginas gitu lebih lebih nah seperti itu gitu nah eh, Oke, kita tidak Redi ada ya. itu. Silakan Om Redi. Mensikapi tahun baru, apanya yang baru, ada yang baru atau enggak, Oke, atau selamat datang Mas Redi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Monggo, wabarakatuh. monggo silakan. Ya, sebenarnya sih masalah banjir itu sebenarnya kalau menengok ke belakang ya sejarah ya. Kalau berkaitan saya itu manajemen bencana itu gini. Dulu itu banjir bisa dipastikan hanya beberapa titik ya. Contoh di Kendal. Ketika kita masih di Kendal, banjir itu pasti di seputaran Polres ya. Kemudian nanti merangkak ke arah barat ya, Kodim dan sebagainya. Artinya begini, kalau saya sih melihat dari sisi hulu dan hilir ya. Karena itu tadi Mas Lubab tadi menyampaikan bahwa terjadinya perubahan fungsi. Nah, ini yang jadi masalah. Dulu nggak pernah yang namanya dengar Wonosobo banjir, gunung banjir, itu jarang kan. Nah, sekarang kan apa? Banjirnya dari mana? Sumbernya pastilah dari gunung kan. Nah, karena gunung sudah banyak yang berubah fungsi, sehingga ya tadi jadi pemukiman, jadi kawasan-kawasan elit, sehingga air yang turun dengan drastis, apalagi curah dengan cuaca ekstrim, sehingga curahnya tinggi, otomatis akan mengalir kan dari yang tinggi ke rendah. Dampaknya yang di bawah, yang di hulu kan, yang di hilir kan.
Nah itu akhirnya ya tadi tanaman yang tadinya untuk resapan kemudian sebagainya akhirnya ya karena berkurangnya kekuatan tadi katut ke bawah kan terjadilah kali masjid jadi pendangkalan itu kan dari atas juga. Nah ini yang menurut saya justru regulasi yang di hulunya tadi ya. Kalau udah banyak berubah fungsi tidak didampingi dengan regulasi yang lain pasti berdampak. Kemudian yang kedua mindset kita ketika memperlakukan sampah dengan bijak. Kalau saya lihat titik banjir itu sampahnya kan luar biasa ya. Apalagi Kendal tuh kemarin saya lihat Mas Dosan dari dulu sampai sekarang nggak pernah berubah. Mindset buang sampahnya Masya Allah. Ini juga menjadikan masalah. Nah, pengelola sekarang kalau sampah katanya dengan mengelola. Bagaimana merubah mindset masyarakat untuk bisa memperlakukan sampah dengan bijak. Kalau di Cilacap sekarang sampah sudah menjadikan bahan yang berfungsi ya, berguna karena sudah ada yang menampung sampah itu setelah diolah sedemikian rupa ada tempatnya kemudian dijual ke semen ya ke SPI sekarang sebagai bahan bakar kan dan itu benar-benar memperlakukannya dengan baik sehingga memberikan hasil bagi eh, wilayah ya bagi Pemkab. Ya tadi sekali lagi ya permasalahan-permasalahan kalau saya melihat ya sama rumah misalkan ya saat mati sekarang itu sebenarnya resapan tadinya sawah yang sudah nggak berfungsi berubah menjadi rawa diuruk jadikanlah pemukiman. Yang tadinya nggak pernah banjir tempat saya yang sekarang rutinitas kalau debitnya tinggi ya pasti banjir. Mau dibikin selokan dalamnya kayak apa ya sama saja karena nggak ada resapannya. Seperti tadi Mas Lubab, embungnya sudah diuruk, harusnya setelah penuh masuk ke overflow keluar limpahannya, sisanya terbuang lewat saluran. Nah ini jadi nggak berfungsi kan. Bypass saja, langsung kayak tol aja, bas, akhirnya banjir. Ya kemarin ya walau hanya 5 cm tetap aja nguras lumpur ya masuk. Apalagi sebelumnya 2017 cukup tinggi 35 cm masuk rumah. Waduh. Iya, ini akhirnya apa yang bisa kita hadapi? Memang ada beberapa daerah yang sudah terbiasa banjir, mindsetnya sudah bagus, mereka nggak manja. Mereka mempersiapkan banjir apapun yang terjadi selama permukaan air laut dengan darat itu masih tinggi air laut. Ya pasti ketika curah dan tinggi, permukaan air lautnya tinggi, air nggak bisa keluar pasti banjir. Daerah Sidoarjo Cilacap itu antara daratan dengan permukaan air laut tinggi air laut sehingga ketika terus dipasang ya pasti akan nyampe. Akhirnya masyarakat sudah terbiasa ibaratnya tidak menunggu bantuan tapi memperlakukan rumah lingkungan itu sudah disiapkan dengan rupa. Dibikinlah di dalam rumah karena mungkin tidak ada biaya, rumah itu dibikin panggung. Sehingga ketika barang-barang yang penting ketika sudah mulai hujan dan perkiraan mereka pasti banjir, sudah dinaikkan semuanya. Kemudian tempat-tempat lingkungan ada pos-pos tertentu untuk bisa membuka dapur umum berbasis masyarakat. Sehingga tanpa harus menunggu bantuan pemerintah, mereka sudah terbiasa. Nah ini yang harus merubah mindset-mindset inilah yang harus kita persiapkan sedini mungkin ya. Sehingga Nah, tidak hanya menunggu bantuan, tidak hanya harus ini dan sebagainya, nggak bisa. Karena ini juga kembali ke kita yang jadi korban kan. Kalau selalunya menunggu sampai kapan? Ini ya. Kemudian regulasi tadi, saya setuju. Regulasi ketika di ujung di gunung tadi, kalau misalnya mau dirubah, harusnya didampingi apa yang nantinya dampak-dampak yang mungkin terjadi. Pasti mereka tahu lah. Tapi kan berkaitan dengan keuntungan, dengan money ya. Ya mau nggak mau, harus ada yang dikorbankan. Nggak taunya di bawah mungkin lebih besar lagi penduduknya sehingga dampaknya akan sampai sekarang. ya. Kali Kendal yang dulu menurut saya jangan Kendal lah ya. Kali Bodri dan Kali Kuto itu. Dulu kan melewati itu kan wah gila. Lebarnya luar biasa, airnya kimlah-kimlah. Sekarang itu loh, ini menyempit ya. Saya kalau mudik naik kereta itu lihat Kali Kuto, kok jadi kecil mana kalinya ini. Nggak kayak dulu lagi. Bodri ya sama saja. Ketika SMP saya masih dengan Mas Adi, Tego, Jalan ke Pidodo. Sepeda nyebrang itu masih kelihatan kimplah-kimplah juga. Luas gitu, dalam. Sekarang ya ada kali luar biasa. Kali Kendal, depan rumah saya kali, sama Lubab itu. Biasanya kalau banjir langsung mandi sungai ya. Sekarang dangkalnya kayak apa itu? Senderannya bagus, tapi ya itu tadi pendangkalan. Ya memang kalau kewenangan sungai itu pasti di PSDA
provinsi ya. Nah, ini yang susah juga ya. Kadang-kadang kalau melihat kebijakannya tidak sampai ke situ ya sampai kapanpun juga nggak ada pengurukan. Ini karena ya tadi dari eh, hulunya dulu bagaimana? Pastilah ketika terjadi hulunya bermasalah, namanya sampah hutan, lumpur pasti akan masuk ke sungai semuanya kan. Turun dengan kecepatan yang tinggi, ya akhirnya pendangkalan. Pendangkalan bertahun-tahun sedimennya tinggi, ya pastilah terjadi banjir. Makanya ketika saya dengar di Instagram atau di mana, ih Kendal banjir. Kita lihat dulu, oh depan rumah aman, ini aman. Tapi ya tempuran itu coba, tempuran tempatnya Om Dul itu, aduh, dari zaman saya kecil sampai sekarang ya masih gitu-gitu aja, masih Ganan. pasti. Inilah ya. Kalau saya melihatnya karena saya relawan bencana ya. Dengan Jadi banjir ya, dari Mas segi Redi. Damai sisi dengan bencana banjir. itu bagaimana merubah pola manusia pemikirannya untuk bisa kemandiriannya lebih terjaga ya, lebih ditingkatkan lagi, nggak usah nunggu-nunggu. Karena selama saya mengikuti evakuasi kemudian operasi bencanaan di daerah-daerah ya, saya paham. Oh ini manja, ini sudah mandiri itu benar. Ketika saya pernah bertugas di dapur umum, setiap kali makan membuat 1.500 itu udah luar biasa itu. Tapi di Sidoarjo nggak perlu gitu. Karena ternyata dapur umum udah berdiri sendiri. Kita tinggal nyuplai aja logistiknya. Nah ketika kita di DU harus membuat kayak pas di Kroya, di Nusa Wungu, waduh, mulai jam 9 malam sampai jam 10 pagi baru kelar itu untuk persiapan yang makan pagi sama siang itu. Karena itu harus panjang ya juga harus banyak. Belum nanti didukung logistiknya kurang apa enggak. Ini, Hmm. jadi dampak-dampak inilah yang kalau saya dari manajemen bencana ya, ya seperti itu. Bagaimana cara merubah manusia, masyarakat untuk bisa lebih aktif lagi, tidak harus menunggu bantuan. Kalau banjir pastilah tiap tahun dengan adanya perubahan tata kota, kemudian kepentingan-kepentingan yang lain, pasti akan dampaknya itu pasti ada. Nah, yang tadinya ya dari kita kembali ke belakang lagi ya. Dulu banjir hanya di satu titik, sekarang lu gunung aja banjir. Nah, ini yang harus dipikirkan lagi. Jadi tidak hanya melihat dari teknologi, ini harus betul-betul harus buat embung, embung sebagai resapan, resapan penuh kemudian mengalir ke overflow ya ke saluran. Itu yang normal ya. Kalau Cilacap itu ketergantungannya bukan hanya masalah itu saja, tapi air laut. Ketika posisi curah hujan tinggi, kemudian air lautnya tinggi, kan ada jam-jamnya itu kan air laut kan. Nah itu nunggu, nunggu, nunggu parkir dulu, nunggu parkiran yang di laut sana sudah terbuka apa belum. Kalau belum ya sama aja. 2 hari 2 malam ya kita tidur di atas air, benar kayak di atas sungai itu. Nah ini yang harus diperhatikan juga. Karena mau dibuat saluran kayak apa bagusnya, tapi ketika air laut masih tinggi ya nggak bisa sama saja. Cuma ketika sudah buka air lautnya, dalam waktu setengah jam itu sudah surut, tuntas cepat gitu. Kira-kira pemikiran saya seperti itu. Jadi melihat dulu yang di hulunya seperti apa, hilirnya seperti apa, mindset daripada warga itu harus bagaimana, ini juga harus diperhatikan. Khusus Kendal itu tadi, daerah Sukoharjo, Bojo, Singorojo itu bagaimana perubahan daripada fungsi hutannya, berubahnya seperti apa itu. Ada alternatif lain tidak? Kalau enggak ya ya sudah mau sampai kapan pun mau dibangun kapan juga tetap masih banjir. Kalau sudah terjadi situ dengan kepasrahan itu ya sudah tinggal kita bagaimana cara minimalisasi kita menyelamatkan aset jiwa dengan sistem manajemen bencana tadi. Kita siap-siap. Oh, ini udah tinggi nih. Kira-kira sekian menit lagi pasti akan banjir nih. Yang penting apa nih? Naik berkas-berkas. Apalagi. Itu Om Dul, Bang Bakti, Om Lubab, Mas Puji ya. Sedikit urun rembuk lah ya. Urun rembuk. Ya. Ya, Ya, saya tahu Om Reddy. ya, ya, rada lumayan. Saya kemarin didiagnosa kardiomegali ini. Oh, kan di rumah tuh ini. Ya, Masih jalan-jalan terus atau udah di rumah nih? enggak begitu. Frekuensinya rada tak kurangi sih. Oh, ya Ya wes. ngeri kardiomegali, pembengkakan jantung katanya. Oh, gitu. Ya, kardiomegali. Tapi saya menolak untuk kardiomegali karena yang dengan waktu yang bersamaan sebenarnya saya pernah kena GERD akut ya tiba-tiba menyerang
yang dirasakan seseknya tadi. Nah, sesek itu menurut dokter spesialis jantung dikategorikan eh, menuju ke jantung saya sehingga terjadi pembengkakan. Cuma pembengkakan itu masih belum bisa dibuktikan, menunggu tanggal 28 besok baru Oh, USG jantung ya. periksa RG ya. Tapi nyantai aja saya lah, Oh ya wes lah. seperti biasa. Ya tetap Oh, dijogo langsung usia wes 58. ah iya. Loh, Gitu Ren, ya. kamu ada jantung, Ren? Ya, Kamu ada jantung? oh iya, Pasti punya lah. Jantung masih Hah? masih ada, masih ada. Kamu ada jantungnya ya? Ya, masih ada. Alah, Eh, mana kenal lu? Oke, Ya. mungkin terakhir siapa ki Mas Puji, Mas Mac, Ora tuh, orang. kalau menyambung itu omongannya Mas Rudi apa itu memang itu betul daerah saya Bocah udah jadi perumahan semua tuh. Jadi udah jadi perumahan termasuk yang sawah-sawah, kebun, alas itu udah jadi perumahan. Pereng kan jadi rumah tuh. Oh iya ya. Jadi itu kan seberang BSP tuh nih, itu seberang BSP itu. Nah itu perengan segala macam itu dulu yang sungai airnya banyak sekarang kering. Jadi Oh. ya wajar kalau yang bawah itu banjir yang ya sah-sah aja. Ya, Itu. kemarin tuh saya ke Tawangmangu itu malah saiki laris tanah ki sing pereng ya. Iya gue. Pereng ki malah laris mergone arep digawe hotel-hotel sing eksotis. Iya, Ya, view-nya perengan bagus soalnya. Ah, view-nya itu tadi. Wah, dulu digawe-gawe model glamping macem-macem ki sing golek sing pereng kok malahan. pereng, betul. Aku lagi arah Abdal perengan tuh. Nah, ini artinya kan kepentingan-kepentingan ekonomi ini kan menjadikan alam ini nggak berimbang kan, lingkungan Ya, menjadi tidak harmonis gitu kan. Sementara di sisi yang lain kita ini masyarakat disuruh living harmony with disaster. Bagaimana hidup harmonis dengan bencana. Bukan mencari gimana supaya bencana itu nggak terjadi. ya. Nah, ini kan asasnya kan di situ. Bolehlah kita ngembangin sekarang ini. Tadi Om Reddy itu bagaimana memanage bencana, disaster Sama management. ya. Bencana. Regulasinya sudah ada, peraturannya sudah ada, kategorinya sudah ada. Nah, cuma kalau kita tidak kembali pada hulunya tadi, hulu hilir tadi itu ya akan berulang-ulang terus. Ya, nggak ada kemajuan kok menurut saya juga gitu dalam penanggulangan bencana ini. Jadi mappingnya itu saya kira nggak mateng gitu. Mana apa pemetaan resiko ya, mitigasi bencana ini kok kalau saya kan beberapa waktu yang lalu itu ada ya riset kecil-kecilan di Kendal. Nah, tentu saja bukan ilmu teknik kayak Om Flu tadi. Bagaimana melihat policy, konsistensi, terus bagaimana melakukan kegiatan mitigasi bencana. Ini kalau tadi Om Reddy itu kan ada mitigasi struktural, ada mitigasi non struktural atau kultural. Ya, Kan? Kalau mitigasi struktural itu ya tadi itu bagaimana perawatan tanggul itu misalkan ya. Bagaimana ini kok sudah apa kondisi kayak begini kemungkinan yang terjadi apa kerentanan yang cukup kuat gitu bagaimana. Juga yang kedua itu nggak kalah pentingnya itu perilaku masyarakat. Itu yang namanya mitigasi non struktural. Bagaimana pola perilaku ini mestinya support dengan bagaimana pelestarian lingkungan. Ya, ada kalanya memang ya pola-pola hidup kita ini kan harus kadung kaya mbiyen ya ngono kuwi lah, warber-warber kan gitu. Ini yang sulit kan gitu. Nah, sehingga kita ini bencana datang ini apa Om definisinya? Atau apakah ini akibat perilaku kita yang buruk? Apakah ini ya merupakan cobaan atau pelajaran bagi kita supaya memperbaiki lagi gitu loh. Dan saya tanya ke anakku yang apa studi di planologi itu nak ngomong ya, Pak itu LA itu jadi sebenarnya kotanya bagus loh, sudah tertata gini-gini. Nah nyatanya nanti bahasanya kok ngomong ini. Nah kapasitasnya nggak mencukupi kok gitu loh. Jadi bahaya, kerentanan dan ancaman besar itu dengan kemampuan yang ada itu nggak mencukupi. Mbok ribuan pemadam kebakaran setiap hari ya nggak mencukupi.
Itu. Ya jadi di luar kemampuan perkiraan prediksi dari ilmu kebencanaan dan ilmu tata ruang itu sebenarnya kalau dari segi apa ya analisis macam-macamnya itu jadi apik loh pemetaannya yang macam-macam itu. Nah cuma karena katanya itu kapasitasnya nggak mencukupi gitu loh. Karena memang sebenarnya itu mudah sekali kena kebakaran kota itu. Ya kayak Jakarta lah, kota yang mudah kena banjir sejak dulu itu, sejak zaman Belanda kan gitu. Cuma cara meningkatkan kapasitasnya itu nggak seiring dengan penambahan resiko gitu, bahasa konsepnya gitu. Resiko semakin tinggi, kapasitasnya untuk menyelesaikan resiko itu ya itu aja. Nah sehingga ketika ada pemicu datang, ketika ada pemicu itu hadir, ya wis entek kabeh gitu. Nah, pemicu itu bisa berarti climate change, perubahan iklim, bisa berarti tanggul jebol kalau di Kendal gitu kan. Nah, itu begitu rentan banget orang kena gitu. Nah, ini bahasa bahasa konsepnya itu seperti itu. Lah, ini kan manusia ya. Manusia itu mereka-reka bagaimana supaya yang namanya bahaya, kerentanan, resiko itu nggak terjadi. Cuma ternyata ini kan di luar kemampuan semuanya. Nah, ini ada kekuatan-kekuatan yang di luar itu. Nah, kekuatan itu sementara kalau kita orang punya apa ini, punya pengetahuan, pengetahuan ini sebagai labnya. Nah, sebagai labnya bagaimana tata kota, ruang kota itu tidak mudah kena bencana dan habis. Nah, kita nggak bayangin bisa seperti Jakarta habis itu kan nggak bayangin itu. Tapi ternyata terjadi kan. Nah, ini. Ya bagi ilmuwan tentu saja akan berpikir kan bagaimana apa ke depannya supaya itu nggak terjadi lagi. Ya, tapi bagi sementara kaum agamawan kan ya ini merupakan peringatan atau mungkin yang paling berat ini azab untuk supaya lebih introspeksi diri. Nah, gimana cara menyatukan antara ilmu pengetahuan dengan agama? Ini Om Dewa ahlinya ini. Apakah itu suatu takdir? Nah, gitu. Apakah itu urusannya manusia? Karena manusia di muka bumi sebagai khalifatullah itu akan menjaga harmonisasi di bumi. Ya, apakah itu kita transendenkan ya bahwa ini ya karena memang kutukan karena kita memang nggak ceroboh ini kita ini ceroboh kita nggak tidak amanah mengelola bumi gitu ya sehingga akan dicoba dengan hal yang seperti ini. Enggak Om, satu sesi Ya, aja ini. Ini terakhir nih gongnya ini. iya, saya jadi begini. Ya, ada saya mengerti tadi yang dimaksudkan sama Om Jenuri kan dimensi transendental ya. Jadi bagaimana sebenarnya memadukan antara eh, sesuatu yang sifatnya transenden ini dengan yang sifatnya itu eh, profan ya. Ya, yang antara yang transenden dengan yang fana dengan yang tidak fana ini. Akal, Ya, jadi yang sakral dengan Profan. ya sakral dengan profan. Nah, jadi begini. Sebenarnya itu kan kalau kita kembali ya kepada founding father ya Bung Karno kan sudah dikatakan oleh Bung Karno bahwa eh, jati diri ya jati diri bangsa Indonesia itu kan persaudaraan, kekeluargaan dan gotong royong ya di bawah nilai-nilai ketuhanan yang maha esa ya kan. Jadi udah dirumuskan itu dalam namanya Pancasila. Nah, Pancasila itu kan suatu suatu filosofi bangsa, satu orang ada yang menyebut satu ideologi politik ya. Itu yang memadukan ya. Jadi berbeda dengan ideologi lain misalnya kita melihat ya. Kalau dalam manifesto komunis nggak ada menyinggung-menyinggung tentang sesuatu yang sakral, yang suci, ya, supranatural itu nggak ada. Ya, gitu juga misalnya Declaration of Independence itu nggak ada juga. Jadi disitulah sebenarnya lebih kita punya filosofi bangsa ya, Pancasila. Yang itu digali dan berakar dari bumi Indonesia, ya dari. Jadi sebenarnya sejarah
sejarah bangsa Indonesia itu sebetulnya jauh jauh dan saya eh, mencoba mempelajari kembali ya. Sebenarnya apa yang selama ini kita lihat di buku-buku sejarah itu apakah benar seperti itu gitu. Kalau selama ini kan kita belajar bahwa bangsa Indonesia itu dasarnya adalah animisme, dinamisme, ya kan. Udah itu masuk tuh agama Hindu ke sini, diajarin tentang para dewa, ya kan. Kemudian setelah itu sistem kasta. Nah, selanjutnya datanglah agama Buddha, ya kan. Kemudian masuk lagi agama Islam, ya, masuk lagi terus agama Nasrani. Nah, ini bergulat nih, terjadi situ pergumulan, ya. Sehingga bangsa Indonesia ini ya, satu bangsa yang majemuk, ya, dengan alam pemikiran yang berlapis-lapis. Tapi kan ternyata eh, nggak begitu gitu loh. Bangsa kita tuh sejak dulu sudah punya satu alam pemikiran sendiri yang mungkin sekarang dikenal dengan nama Kapitaya. Jadi Kapitayan itu adalah semacam ajaran monoteisme juga, ya, percaya kepada satu Tuhan dengan simbolnya Tan Keno Kino Yongopo. Jadi nggak benar kalau bangsa kita itu adalah bangsa animisme, dinamisme itu nggak benar. Ya, jadi ini penting. Kenapa? Karena nanti akan muncul bukti-bukti baru yang didukung oleh artefak-artefak yang akan berbicara bahwa sebenarnya bangsa Indonesia ini nggak seperti yang dikatakan oleh sebagian orang dari luar, ya. Ya kamu kalau nggak ada nenek moyang kami, kamu nyembah batu, katanya gitu kan. Jadi Dulu sudah bertuhan juga ya dulu ya. superior banget gitu loh. Dulu Ternyata sudah kan, bertuhan ya. Hah? Dulu sudah bertuhan juga kan kita ini. Udah bertumbuhan. Jadi bangsa kita ini, nah ini makanya saya ingin katakan bahwa kita harus menulis ulang sejarah peradaban bangsa Indonesia. Dan itu harus dimulai, harus dilakukan, dimulai. Karena apa? Ini makin hari nanti, makin banyak bermunculan, ya kan? Kayak seperti kayak situs Gunung Padang, ya. Itu usianya udah lebih tua dari piramid Mesir, ya, lebih tua dari tembok tembok Cina. Dulu kan orang beranggapan, wah kita orang Jawa, oh kita ini kalah kalah hawu kalau melawan apa Tiongkok. Ternyata enggak gitu. Sini ini justru justru lebih tua peradaban kita ini. Cuman ini kan jadi gini, biasanya kalau udah bicara tentang sejarah, apalagi sejarah itu kan pasti mereka harus ya harus melihat bukti-bukti ya kan dari artefak-artefak atau bukti dari apa ada prasasti-prasasti ya kan. Kalau cuman dari yang metafisik aja ya itu nggak dipercaya, itu dianggap bukan sumber primer. Nah sekarang ini sumber-sumber primer mulai muncul nih, mulai muncul. Itu sebetulnya makin menguatkan keyakinan kita bahwa sebetulnya peradaban itu berawal di sini. Sehingga ada satu orang India itu, ya, namanya siapa itu ya? Dia dia sangat yakin bahwa peradaban itu berawal di Sundaland. Sundaland itu adalah gabungan antara Jawa, Sumatera, kemudian Kalimantan sama Asia, ya. Waktu itu masih menyatu tuh dengan Asia Tenggara. Jadi luas. Nah, di situ peradaban itu berasal. Bahkan terakhir ini ada orang yang memprediksi, berani mengatakan bahwa sebenarnya nabi-nabi awal itu seperti Nabi Adam, ya kan, kemudian Nabi Sis, Nabi Nuh, bahkan Nabi Nuh kapalnya itu dari sini. Nusantara ini gitu loh. Jadi kita jangan merasa inferior, wah kita ini bangsa yang nggak pernah ada nabi-nabi, nabi-nabi di Timur Tengah semua. Tapi kalau orang seperti MH itu Najib kan banyak mengatakan, oh kan Timur Tengah kan putu, katanya. Simbahnya ini yang kene, ya kan. Kakek buyutnya tuh di sini. Di sana itu putu-putu nih, gitu kan. Ya kenapa? Ya karena Adam pun di sini, ya kan. Kemudian Nabi Sis, Nabi Nuh, itu bukti-buktinya udah mulai tuh nanti tuh, iya kan. Nah, dan saya yakin nanti makin hari itu makin bahwa sebenarnya Nusantara ini adalah awal peradaban.
ya kan. Kemudian peradaban itu bergerak setelah banjir Nabi Nuh itu bergerak kan. Jadi Nabi Nuh itu yang 3 orang tuh ke sana, ada yang ke Eropa, ada yang ke arah Afrika, ada yang ke Bagi ya. Kemudian mereka belum turun lagi ya kan, eh, lewat Mongol, kemudian Taiwan, Formosa kembali lagi ke sini ya kan. Nah, disitulah terjadi apa yang disebut kita yakini sebagai cokro Jadi sejarah berulang. Dulu peradaban awal di sini, ya kan, kemudian menyebar ke sana, nanti akan kembali lagi ke sini. Inilah makanya Indonesia akan menjadi satu mercusuar dunia itu kita yakinin. Karena apa? Sebelum peradaban dunia ini hancur atau kiamat, itu pasti akan peradaban akan nanti belum peradaban terakhir yang akan berjaya di sini. Baru setelah itu mungkin akan terjadi akhir dari peradaban. Tapi sebelum itu peradabannya akan jaya. Kenapa? Karena memang hukumnya siklus itu seperti itu. Nah, tapi apakah itu akan terjadi dalam waktu dekat? Ini juga akan timbul pertanyaan. Ya kan? Kalau misalnya eh, kita menginginkan, kita mengatakan bahwa sejarah itu adalah perulangan, ya konsep cokro-manggilingan itu bisa bisa jadi dalam waktu dekat, ya hitungan tahun ya. Itu. Tapi kalau misalnya kita percaya bahwa sejarah itu adalah pantre ya seperti di atas, ya mungkin itu masih lama. Karena apa? Nggak mungkin bangsa kita mengejar teknologi yang sudah dimiliki oleh Amerika misalnya, yang dimiliki oleh Eropa, dimiliki oleh Jepang, itu udah nggak mungkin. Itu hanya akan terjadi kalau misalnya ada perang besar yang menghancurkan mereka gitu. Dia dalam bentuk perang dunia. Ketika kekuatan-kekuatan besar ini hancur, nah, di situ muncul kekuatan baru. Ya kan hukumnya kan begitu tuh. Jadi nah sekarang kembali lagi, apakah negara-negara besar ini bisa apa menahan ya kan ya eh, ketamakan ketamakan mereka ya eh, eh, untuk mengeksploitasi bangsa lain, mengeksploitasi kekayaan alam, sumber daya bangsa lain. Itu harus mereka harus bisa apa menahan diri. Tapi kalau tetap semboyannya ingin berkuasa sendiri, ingin ingin apa yang mengeksploitasi bangsa lain, maka kehancuran itu sebenarnya ya hanya tinggal menunggu waktu. Karena peperangan mungkin nggak bisa dihindarkan gitu, benturan-benturan itu. Karena selalu ada kekuatan blok barat, ada blok timur, ya kan? Blok timur ya misalnya seperti Rusia, Tiongkok, Iran, Korea, Korea Utara, ya ini bagian dari blok timur nih. Ini kekuatannya bukan main-main, ini kekuatan nuklir juga gitu. Bahkan nuklir Rusia itu lebih besar. Nah kalau Amerika itu kan NATO, negara NATO, ya kan sama juga. Kalau misalnya mereka mengubah paradigma mereka ya, kayak kemarin misalnya si Trump, dia baru memberikan ya dia merasa sebagai negara adidaya superpower ya, memberikan peringatan kepada Israel dan Palestina. Kalau nggak mau berdamai nanti bisa jadi neraka ini. Nah akhirnya yang jadi neraka malah kotanya sendiri kan. Itu memang mungkin ada orang yang mengatakan ya itulah tadi seperti bilang Om Dul ya, ini begini tidak punya kemampuan lagi. Tapi orang yang menggunakan pendekatan spiritual juga melihat ada yang aneh di sana. Ini ada campur tangan Tuhan di sana gitu, ya kan untuk memberikan semacam warning ya kan, peringatan kepada Trump gitu loh. Hati-hati kalau apa sesumbar, jangan karena negara adidaya. Karena apa? Kalau terjadi perang ya mereka juga akan merata juga dengan tanah gitu. Jangan bermain-main ini, ya kan? Karena ini kalau dari supranatural ini ada ramalan-ramalan sudah Nostradamus tuh. Bahwa nanti akan terjadi itu perang dunia ketiga, akan rata tuh Eropa dengan tanah gitu, ya kan? Nah, makanya kan tentunya kalau para pemimpin itu punya satu apa
kebijakan yang tinggi, yang agung, jangan sampai terjadi karena harganya terlalu mahal. Ya, mau jadi negara yang jaya silahkan, tapi jangan ngangkangi negara lain, jangan mengeksploitasi sumber daya alam bangsa lain, jangan menimbulkan politik apa adu domba ya kan di sebuah negara, diadu domba sehingga terjadilah masalah di negara itu, terjadi perang, kemudian apa alat-alat perangnya mereka supply ya kan, ya mereka senang ya karena keuntungan dari bisnis senjata itu luar biasa, lebih besar dari tambang malah bisnis senjata itu. Tapi kan akibatnya apa? Ya akibatnya kan manusia, ya begitu banyak yang akhirnya jadi korban. Nah seperti ini kalau dilanjutkan terus menerus ya kan akhirnya orang akan berpandangan bahwa memang apa tatanan dunia baru itu memang ternyata nggak bisa dibentuk dengan cara yang baik, dengan cara yang damai, iya kan? Tetapi harus ada memang sebuah kejadian yang besar, ya, sebuah perang besar dulu. Baru setelah itu nanti akan ditata ulang dunia ini. Ya seperti dulu, ya kan, Perang Dunia Kedua, nah, baru ditata ulang, ya kan? Ada blok ini, ada blok ini. Ya ini nanti akan begini juga. Kalau misalnya memang mereka tidak bisa menahan nafsunya, imperialismenya ini, ya kan? Ini akan terjadi. Ya kan? Dan itu tidak membutuhkan kehebatan seorang peramal, karena itu ya udah dari dulu kejadian perang satu, perang kedua, ya begitu-begitu juga kejadiannya. Ada yang ya ada ingin berkuasa, ingin menguasai bangsa lain, ingin menguasai ekonomi bangsa lain, ya kan. Gitu. Nah, sepertinya kan itu harus diubah, ya kan. Makanya eh, ketika Trump menang, itu ada kekhawatiran. Ya. Ini eh, ini gayanya ini gaya gaya ini apa orang yang nggak mau kalah gitu, orang yang selalu ingin kelihatan menang, jaya, kuat gitu. Ya kan? Dia lupa di sini ada Putin nih. Putin ini juga mantan Lama. kepala KGB nih, ya kan? Iya. Kenapa sih kita bicara soal itu? Kenapa? Karena kalau terjadi Perang Dunia Ketiga, itu Indonesia juga pasti akan kena dampak. Ya. Karena kita ini, ya mungkin Om Poji lebih tahu itu. Kita kan bahan-bahan mentah kan kita dari luar semua, Mas Puji. Ya, ya Om Dul ya. Kan Iya. tempe aja kita beli kedelainya dari mana? Itu yang makanan kita sehari-hari loh. Tiap pagi kita harus ada di piring nasi kita. Ya kan. Belum lagi bahan-bahan lain. Ya. Nah itu kalau terjadi perang, kemudian suplainya nggak ada, apa nggak pabrik-pabrik pada tutup semua tuh? Kalau pabrik-pabrik tutup semua, pekerja-pekerja itu sekarang aja belum perang aja, kemarin saya baca ada 70.000 lebih tuh kena PHK. 70.000 kalau dia punya anak dua sama istri, 70.000 udah kali empat, udah 300.000 orang harus dibantu tuh. Jadi eh, itu yang apa yang menjadi kekhawatiran kita ya kan. Ya kita berharap itu jauh lah. Ah, nah, terus pertanyaan lagi, masalah gempa gimana? Ini bukan cuma banjir loh, ini gempa. Gempa nanti ada, kalau gempa besar, nah ini memicu tsunami. Ini gimana? Karena secara ilmiah itu BMKG kan udah berkali-kali memberikan peringatan, ya kan? Eh, ada yang bilang, oh mana belum terjadi juga. Tapi ada juga beberapa supranatural tuh yang mengklaim ya gempa memang nggak terjadi karena kami sudah melakukan sesuatu, iya kan? Ada ritual-ritual yang dilakukan gitu. Kolak Kita balak. nggak tahu juga itu ritual apa, tapi mereka melakukan itu, ya kan? Tapi gini, ya mungkin itu bisa menunda, ya kan? Tapi namanya Menunda. lempengan di bawah ini, kalau udah, iya kan? Kalau desakan lempengan udah Silakan. terlalu kuat, ini kan pasti akan meledak juga, ya. Kalau skalanya sampai 9 koma kan berarti udah setara dengan gempa waktu Aceh ya. Ini kan juga menimbulkan kekhawatiran akan terjadi tsunami. Iya kan? Ini juga
ya perlu kita waspadai, ya kan. Kita di Jakarta juga deg-degan Om, ya kan. Gitu. Waduh, kalau sampai terjadi, ya kan, misalnya pusatnya di Selat Sunda sana, ya kan pasti akan menimbulkan tsunami di Jakarta sih. Ya, itu ada yang bilang, waduh, kalau tingginya sampai sekian puluh meter gimana? Kalau sampai ke Monas, waduh, kalau sampai Monas kacau juga. Ya mudah-mudahan enggak, mudah-mudahan itu hanya kekhawatiran, ya, gitu. Tapi ya itu ada dasar ilmiahnya gitu loh. Ya kan, kemarin kalau nggak salah di Provinsi Jawa Tengah juga malah udah memberikan peringatan kan, hati-hati jangan main-main di pantai. Ya kan. Dan ini sifat kita nih, kadang-kadang kalau kita lihat mana nggak ada, nggak terjadi, ah, itu cuma ketakutan, itu cuma hoax, kita jadi lengah nih biasanya nih. Begitu saat lengah kejadian, nah, korban jadi banyak. Ya kan. Padahal hari-hari ini kita tahu kondisi ekonomi itu sedang ya tidak baik-baik saja lah. Sehingga ya jangan sampai terjadi satu keluarga itu kepala keluarganya meninggal dunia sehingga itu akhirnya akan jadi beban yang berat buat keluarga itu gitu loh. Makanya sekarang ini ya sepahit-pahitnya kalau orang masih punya pekerjaan, keluarganya ya masih sehat, masih bisa bertahan hidup, kita udah harus bersyukur, ya kan? Karena kita nggak pernah tahu nih apa yang akan terjadi di depan ini, ya kan? Karena akibat perilaku kita yang mungkin tidak bersahabat dengan alam, ya kan? Ya laut dipager, ya kan? Laut dipager gitu. Laut tadi pageri. Aduh, iya. Oh dipageri itu ternyata apa itu? Itu bisa menghasilkan dari 30 kilometer di Pageri itu bisa menghasilkan lahan seluas 30.000 hektar katanya gitu. Ya nanti kalau itu lautannya udah jadi darat ya kan atau mungkin ditimbun ya kan. Tapi itu Jadi kan Om Dewa itu istilahnya apa itu? Ilegal tapi resmi. Atau gimana itu kemarin tuh? waduh kita susah ngomong deh. Iya kan. Ini memang ya sesuatu yang kelemahan di bangsa kita ya. Yang saat ini belum teratasi. Masalah korupsi ini memang sulit, ya kan. Kita juga Oke. nggak tahu bagaimana harus memperbaiki ya supaya pejabat-pejabat ini terhindar dari perilaku koruptif, ya berkong kali kong ya kan sama big capital, ya kan, ya kan karena mustahil bikin pagar laut sepanjang itu nggak ketahuan ya kan itu kan mustahil itu kan bukan barang gaib ya kan. Kecuali pagarnya pagar gaib itu nggak ketahuan pagarnya ya walau ya tapi ya Semalam itulah. jadi itu. Semalam Hah? jadi. Itu berarti jurusnya Prabu itu Bandung Bondowoso Aduh. ya. Ya, tetap kita harus tetap waspada ya kan. Saya juga berdoa kita di Jakarta juga bukan berarti sekarang kita melihat wah kita nggak kenapa-kenapa. Itu juga deg-degan ya kan. Walaupun kita berusaha ya sudahlah kembali lagi. Semua itu kan kembali takdir kepada Gusti Allah. Akhirnya begitu kan. Iya kan. Kalau memang udah waktunya kita ya kita mau menghindar juga susah. Iya kan. Kalau misalnya gempa sampai se 9 koma begitu kan gimana menghindarnya? Gedung-gedung juga bisa runtuh itu kalau gempanya pusatnya di sini. Iya kan? Seperti itu. Ya, tapi kita berdoa mudah-mudahan hal itu nggak terjadi dan juga ya terima kasih lah buat supernatural yang mereka ya secara diam-diam ataupun kemudian mengklaim itu terserah lah yang penting buat kita itu upaya mereka ya kan. Iya. Nah, mereka juga nggak minta imbalan kok ya kan tapi ya memang nyatanya saya juga sebetulnya wah ya alhamdulillah ya sampai ini baik-baik aja ya tapi sampai kapan nih begini ya 2025 kira-kira bisa lolos enggak gitu ini kita kan seperti itu Mas Muji waktu COVID yang pertama kita lolos nih ya kan masih kesempatan lolos. Tapi saya kan teman-teman saya banyak juga yang nggak bi yang yang meninggal dunia, teman-teman, sahabat-sahabat dekat ya kan. Nah, saya lolos alhamdulillah ya. Cuman ini nanti ya ini periode yang kedua ini nih, ya kan. Apakah nanti ada wabah, apakah nanti ada bencana alam, apakah nanti akan ada perang besar, kita nggak tahu.
Ya, jadi tentu yang namanya tahun baru ya kita punya harapan baru, kita berdoa mohon keselamatan ya bukan hanya untuk diri dan keluarga tapi juga untuk seluruh masyarakat, negara dan bangsa, bahkan dunia ya. Tapi kita juga harus tahu diri bahwa perilaku ketamakan, keserakahan ya, ini yang membuat apa dunia ini nggak pernah tentram gitu. Karena kalau ada orang tamak, serakah, ya kan, itu pasti ada orang yang nggak kebagian. Itu pasti begitu, ya kan. Jadi eh, ya mudah-mudahan di tahun baru ini sebentar lagi tahun baru Gongsi Pacai ya kan. Ya, Mudah-mudahan ya membawa satu apa harapan baru ya, yang lebih lebih baik. baik lah. Ya, Ya, amin. kita kita nggak bisa sekarang terlalu muluk-muluk Om Dul. Ya, Ya pokoknya yang penting selamat ya kan, bisa hidup cukup ya kan, sehat walafiat itu udah karunia luar biasa ya. ya, seperti itu. Baik, saya Oke. kembalikan lagi kepada Om Dul. Terima kasih Om Dewa. Jadi ini saya kira sudah 1,5 jam lebih nih, melebihi durasi waktu yang tersedia. Dan semuanya sudah menyampaikan pendapat dari perspektifnya masing-masing. Mulai dari hal yang sifatnya konseptual, tata kelola bencana, hingga sampai pada teknis pembangunan. Ya, jadi semuanya saya kira sudah komplit. Dengan melihat tahun baru, apanya yang baru, pasti ada yang baru. Minimal hitungannya tanggalnya dulu 24, sekarang 25. Ini kan sudah baru. Secara nominal. Nah, untuk isinya, untuk bisa memberi makna, arti, kebaruan itu, tentu saja setiap orang punya perspektifnya masing-masing dan juga punya standarnya sendiri-sendiri untuk mencapai kebaruan kita itu. Nah, kita di sini saya kira apa lebih banyak untuk bisa ngudoroso dan juga apa membaca situasi. Ada yang ya baik-baik saja, tapi ada kalanya yang meresahkan kita. Ya, tentu saja itu hal yang lumrah gitu. Kalau udah lumrah, Dalam samudra revolusi ini hal yang lumrah. lumrah. Kita semakin berumur tuh yang penting itu ketemu energi ya nih. Kita ketemu energi soal menyampaikan satu hal, setiap topik, setiap gagasan, tentu saja orang punya latar belakang pemahaman, punya latar belakang pengalaman yang berbeda-beda sehingga memunculkan ide gagasan juga yang berbeda-beda. Ya, saya kira itu biasa saja. Yang penting di antara kita ada 5 selalu terjalin hubungan yang erat, sinergis, dan juga saling memahami dan saling mengerti di antara kita. Saya kira cukup sekian, nggak perlu ada kesimpulan. Nah, ini pakar-pakar semua kan gitu ya. Jadi sehingga sudah waktunya kita tutup. Terima kasih pada Om Bakti Dewanto, Budi Santoso, Ya, nanti Mas kembali. Ridwan, dan Om Reddy Suswantoro. Yang ini saya kira yang apa bintang tetap ini pemain tetapnya di Delima. Pokoknya Aku dijapri kok, dijapri terus. Iya, kalau bahasa Jakartanya kan nggak ada lu nggak rame nggak gitu. ada negara wes tayang lah pokoknya gitu. Nggih. Kalau sore wis kalau dijapri ya. Oh, Payah itu. secara resmi kita akhiri dulu nanti bisa ngobrol bebas. Terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.